Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sekian, kami ingin mempresentasikan pertemuan satu, yaitu dengan konsep bahasa, fungsi bahasa, dan sifat bahasa. Ini kami memiliki kelompok beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Bram Muki dengan NIM 64200807. Yang kedua, Sadam Trisaputra 64200706. Yang ketiga, Antoni Fajar Kusumo dengan NIM 64200925. Yang keempat, ada Dava Firman Hidayat dengan NIM 64201740. Terakhir ada Aldi Kurniawan dengan NIM 64200097. Selanjutnya ada konsepsi bahasa. Sampai dengan abad 21 ini, perkembangan ilmu dan teknologi menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sangat berperan sebagai sarana komunikasi. Dalam bidang akademik, bahasa Indonesia telah menunjukkan perannya dalam berbagai disiplin ilmu melalui bentuk-bentuk tulisan ilmiah seperti makalah dan skripsi. Pada dasarnya, interaksi dan macam kegiatan akademik tidak akan sempurna atau berjalan dengan baik dan benar. Begitu pentingnya bahasa sebagai sarana komunikasi. Batasan atau pengertian bahasa adalah sarana komunikasi antara anggota masyarakat dalam menyampaikan ide dan perasaan secara lisan atau tertulis. Selanjutnya, di sini ada kaidah bahasa dalam sistem tersebut mencakup beberapa hal berikut ini, yaitu ada 6. Yang pertama, sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Yang kedua, berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya, sistem bahasa ini bersifat konvensional. Yang ketiga, lambang sebagai huruf atau fenonemis bersifat mana suka atau kesepakatan pemakaian atau arbitriter. Yang keempat, sistem lambang yang tertulis itu A sampai Z 26 huruf, mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frasa, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Yang kelima, sistem lambang itu fonemis, tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain seperti sistem lambang bahasa Jepang, lambang hiragana atau silabis. Dan yang terakhir, keenam, yaitu sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. Unsur dalam sistem lambang tersebut menunjukkan bahwa itu bersifat unik, khas, dan dapat dipahami masyarakat. Selanjutnya di sini ada fungsi bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang berupa bunyi bersifat arbiter digunakan oleh suatu masyarakat tutur untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri menurut Abdul Khair 2006. Sebagai sebuah sistem, makna bahasa terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Bila aturan, kaidah, atau pola ini dilanggar, maka komunikasi dapat terganggu.
Lambang yang digunakan dalam sistem bahasa adalah berupa bunyi, yaitu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Karena lambang yang digunakan berupa bunyi, maka yang dianggap primer di dalam bahasa adalah bahasa yang diucapkan, atau yang disebut juga sebagai bahasa lisan. Karena itu pula bahasa tulisan yang walaupun dalam dunia modern sangat penting, hanyalah bersifat sekunder. Bahasa tulisan merupakan tidak lain adalah rekaman visual dalam bentuk huruf-huruf dan tanda-tanda baca dari bahasa lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi bahasa. Yang pertama ada fungsi ekspresi dalam bahasa. Yang kedua fungsi komunikasi dalam bahasa. Yang ketiga fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Yang keempat fungsi kontrol sosial direktif dalam bahasa. Selanjutnya Goriscraft menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama tersebut. Fungsi tambahan itu adalah: pertama, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Kedua, fungsi lebih memahami orang lain. Yang ketiga, fungsi belajar mengamati dunia bidang ilmu di sekitarnya dengan cermat. Yang keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Yang kelima, fungsi mengembangkan atau memengaruhi orang lain dengan baik dan menarik, fatik. Yang keenam, fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan, ganda. Selanjutnya fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Yang pertama ada fungsi pernyataan ekspresi diri. Yang kedua fungsi komunikasi. Yang ketiga fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Yang keempat fungsi kontrol sosial. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu terdiri dari: 1. Fungsi pernyataan ekspresi diri, yaitu sebagai alat ekspresi, bahasa digunakan sebagai alat untuk menyatakan dirinya sendiri. Yang kedua, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dalam bahasa merupakan akibat ekspresi diri manusia itu sendiri. Yang ketiga, fungsi integrasi dan adaptasi sosial, yaitu seorang akan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang keempat, fungsi kontrol sosial, yaitu sebagai fungsi kontrol sosial seseorang mampu menggunakan bahasa dengan kalimat efektif. Next, selanjutnya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terdiri dari 4. Yang pertama itu ada bahasa resmi kenegaraan, yang kedua
bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional. Dan yang terakhir, alat pengembang kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, sifat bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem. Sistematika berarti beraturan atau berpola. Dalam hal bunyi, tidak sembarang bunyi dipakai sebagai suatu simbol dari suatu rujukan dalam berbahasa. Contoh dari tataran fonologi dalam bahasa Indonesia terdapat satu buah bunyi bermakna nol, paham. Selain itu, rangkaian dua bunyi vokal, buang air besar, rangkaian tiga bunyi air besar yang mengalir sebagai lambang sebenarnya berkaitan dengan lambang itu sendiri. Di dalam bahasa yang mengikuti sistem itu adalah lambang. Semua huruf yang dipakai dalam setiap tulisan itu adalah lambang. Ya, selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Sifat bahasa. Bahasa adalah bunyi. Bahasa mewujud dalam bentuk bunyi. Kemajuan teknologi dan perkembangan kecerdasan manusia memang telah melahirkan bahasa dalam wujud tulis, tetapi sistem tulis tidak bisa menggantikan ciri bunyi dalam bahasa. Ada bahasa bersifat arbitrer atau konvensi. Manasuka atau arbiter adalah acak. Bisa muncul tanpa alasan. Kata-kata adalah simbol dalam bahasa. Sebuah kata dapat muncul tanpa hubungan logis dengan yang disimbolkannya. Next. Ada bahasa hanya dikenal di dunia. Manusia hanyalah manusia yang berbahasa, karena manusia dengan penuh kesadaran menggunakan sistem bahasa itu. Mempelajari, memahami, menggunakan, melestarikan, dan mengembangkan bunyi yang bersistem itu untuk kehidupannya. Ada fungsi utama bahasa dalam alat komunikasi atau alat bekerja sama. Pada awalnya, manusia menggunakan bahasa semata-mata untuk berkomunikasi. Inilah fungsi bahasa yang paling menonjol, karena tanpa bahasa, manusia tidak mungkin dapat saling berinteraksi. Next. Ada bahasa bersifat fungsi sebagai identitas suatu komunitas. Bahasa dianggap sebagai simbol kebudayaan, karena bahasa merupakan sistem simbol manusia yang paling lengkap, sehingga tidak mengherankan kalau bahasa juga menjadi simbol etnokultur. Bahasa itu bermakna. Salah satu sifat hakiki dari bahasa adalah bahasa itu berwujud lambang. Sebagai lambang, bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Selanjutnya dibacakan oleh Brahma. Selanjutnya ada sifat bahasa. Bahasa itu bersifat konvensional.
Meskipun hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkannya bersifat arbiter, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Selanjutnya, bahasa itu bersifat unik. Bahasa dikatakan bersifat unik, artinya bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Selanjutnya masih sifat bahasa, yaitu bahasa itu bersifat universal. Selain bersifat unik, bahasa juga bersifat universal. Artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimiliki oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Selanjutnya, bahasa itu bersifat produktif. Bahasa bersifat produktif artinya meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Selanjutnya ada bahasa itu bersifat bervariasi. Anggota masyarakat berbagai orang dengan berbagai status sosial bahasa itu tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Selanjutnya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum.